warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari jawab salamnya, sepertinya yang mau ngaji cuman yang di depan saya aja. Saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan Ketua DKM Masjid Mansyaul Huda, Jalan LKMD 4 Batu Ampar, beserta seluruh pengurusnya, dan tak lupa juga yang saya takwimi kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abu Siri. Ternyata beliau temannya kiai saya di Madura, Al-Mukarram Kiai Ahsan Masmudi. Ternyata beliau sepantaran, Pak. Tadi di awal alhamdulillah saya sudah diprolog sama beliau. Ustaz, kita ngobrol-ngobrol aja. Alhamdulillah. Jadi gak pantas rasanya saya ngaji di depannya beliau. Harusnya saya yang mengaji, bukan beliau yang ngaji kepada saya. Tapi di awal beliau sampaikan, Ustaz, kita ngobrol aja. Alhamdulillah, Bu. Jadi tenang saya. Enggak terlalu tegang. Yang kami hormati jamaah Maghrib Masjid Mansyaul Huda, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ini mic luar, dan seluruh warga sekitar Masjid Mansyaul Huda, baik yang fokus mendengarkan Ustaz maupun yang sibuk main HP di rumah masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya ilmu, berkahnya orang soleh, dan insyaallah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenalkan, nama saya Hidayat. Saya tak pantas dipanggil Ustadz di depan kiai saya. Cukup Mas saja ya. Mas yang tidak pernah karat, Mas Hidayat 70 kg. Masya Allah, saya senang. Kenapa? Saya dipertemukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan sahabat kiai saya. Masya Allah, saya menangis tadi. Rasa-rasanya Masya Allah, saya bingung cara mengungkapkan syukur saya. Alhamdulillah beliau foto saya tadi, saya dikirim ke kiai saya yang di Madura. Aduh, rasa-rasanya bangga sekali saya dan bahagia sekali saya malam hari ini. Apalagi berjumpa dengan ibu-ibu, Masya Allah, yang mungkin usianya tidak lagi muda, tapi Masya Allah niat untuk menuntut ilmu, semangat untuk menuntut ilmu, Masya Allah luar biasa.
baik yang ngantuk, yang enggak, tapi insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kajian malam hari ini adalah dua kerusakan yang sulit dihindari oleh manusia. Saya langsung bacakan makalahnya bab sunani, dua himbauan di kitab Nasaihul Ibad. Jadi makalah ke-15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kalau diartikan secara makna, ini telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia sendiri. Jadi Bapak Ibu, bisa kita lihat situasi saat ini ya. Kalau kita lihat tadi, tema kita adalah dua kerusakan yang sulit dihindari oleh manusia. Satu, kerusakan daratan. Kita lihat, Masya Allah, banyak sekali terjadi kerusakan di daratan. Kerusakan jalan yang gak kunjung diaspal, kerusakan ya banjir, terus kemudian kerusakan jalan yang sudah mengelupas, dan banyak sekali lain. Kemudian kerusakan di lautan banyak sekali. Salah satu terbesar adalah kerusakan yang di laut, yang terjadi di lautan adalah terjadinya tsunami. Alhamdulillah Balikpapan bebas tsunami. Mudah-mudahan bebas tsunami sampai seterusnya. Amin. Makanya ibu kota Nusantara, salah satu faktor pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, salah satunya adalah Kalimantan adalah bebas bencana, ya termasuk tsunami tadi, dan bebas gempa. Saya dari 2018 di sini di Balikpapan, alhamdulillah tidak pernah merasakan gempa. Dari 2018. Gak tahu panjenengan di sini yang dari tahun 2000 mungkin, bahkan dari tahun 90-an, Allahu a'lam. Tapi selama saya di Balikpapan, alhamdulillah yang namanya gempa nggak ada, Bu. Paling gempa di rumah aja. Piring cucian masih numpuk, cepat. Tuh ibu yang kita tuh pengalaman. Saya keluarkan undang-undang Bu ya, mumpung istri saya nggak ikut. Baik, lanjut ya Bu. Betul nih. Jadi dua kerusakan di dunia ini yang sulit dihindari tadi, daratan dan lautan. Beda sekali penafsirannya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu. Jadi al-barru itu daratan, huwal lisan bimakna lisan. Jadi yang dimaksud dengan daratan, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adalah lisan. Wal bahru huwal qalbu. Dan lautan, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adalah hati. Kenapa demikian? Kok bisa daratan bimakna lisan sedangkan lautan bimakna hati? Karena di antara hikmah manusia memiliki kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ada kemiripan sifat. Jadi daratan itu kalau kita lihat, daratan itu kan nampak, Bu. Jalan yang nampak di mata. Jalan yang rusak terlihat sekali di mata. Tapi kalau lautan yang rusak, ya itu kan tidak nampak. Sifatnya kenapa tidak nampak? Karena dalam. Nah, itulah maknanya hati. Makanya hati ada di dalam tubuh, tidak nampak. Itulah maknanya huwal lisan.
Al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu. Daratan yaitu adalah lisan dan lautan yaitu adalah hati. Jadi apabila lisan seseorang telah rusak, disebutkan di kitab ini, terlihat dari seringnya mencaci maki. Nah, ini mungkin yang sering terjadi saat ini. Seringnya orang caci maki itu disebabkan karena lisannya sudah rusak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlihat jelas saat ini bulan November, efek terjadinya pilkada serentak. Sering kita menemui karena beda pilihan orang saling caci maki. Nah, itu terjadi kan? Apakah bisa dihindari? Bisa, tapi susah. Makanya benar kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dua kerusakan yang sulit terjadi, yang sulit dihindari oleh manusia adalah kerusakan lisan dan hati. Nampak sekarang Bu, kerusakan lisan. Banyak orang caci maki karena mungkin mohon maaf beda pilihan. Satu pilih nomor 4, dua pilih nomor 5. Syukur-syukur antar tetangga beda pilihan. Tapi kalau sudah suami istri beda pilihan, la ilaha illallah. Kata istrinya, "Mas, besok kamu pilih nomor berapa?" "Aku pilih nomor 4." "Nggak bisa Mas, harus ada perubahan." Apa kata masnya? "Nggak bisa deh, kalau drivernya sudah mapan, berpengalaman, ngapain diganti?" Kata istrinya, "Kalau begitu Mas, kamu boleh coblos nomor 4, tapi kupastikan kamu tidak bisa nyoblos aku selamanya." Tuh, susah sekali. Kira-kira apa? Kira-kira pindah pilihan atau tetap Pak? Biar Bapak aja yang jawab ya. Lanjut. Jadi apabila lisannya seseorang telah rusak, nah bisa dilihat dari orang sering mengeluarkan kata-kata kotor. Orang sering mengeluarkan lisannya sumpah serapah, caci maki. Kalau bahasa adik-adik sekarang, bahasa gaulnya adik-adik sekarang itu minggir lu miskin. Nah, adik-adik tahu? Minggir lu miskin. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah rusak lisannya deh. Dasar kamu anaknya si fulan. Nah, itu ciri-ciri lisannya sudah rusak deh. Dan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-bahru huwal qalbu, yang dimaksud dengan lautan adalah hati. Apabila hati seseorang telah rusak, disebutkan di kitab ini, dia terlihat dari seringnya menampilkan amalan yang ingin dipuji oleh orang, yaitu adalah riya. Riya dengan sum'ah itu beda. Riya itu mau menampakkan amal untuk dipuji oleh orang, ingin memperlihatkan amalnya. Tapi kalau sam'ah itu Pak, jadi ingin memperdengarkan amalnya kepada orang. Contoh, besok nih tanggal 29 pada saat pengumuman wakaf atas nama Muhammadun, sebesar 100.000 rupiah. Yang kedua, wakaf atas nama sumbangan sebesar 1 juta rupiah atas nama hamba Allah. Kata temannya, itu tuh hamba Allah tuh atas nama aku loh. Nah, itu contohnya ya. Jadi ingin memperdengarkan amalnya supaya dipuji oleh orang. Ya, kalau riya itu ingin memperlihatkan amalnya. Jadi mentang-mentang ada ustaz nih, Pak, wudhunya langsung dibagusin, langsung dibaca semua dari sini, langsung dibaca doanya semua. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Biasanya langsung bus. Tapi karena ada ustaz di sebelahnya, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nah,
itu namanya riya ya. Itu nampak ya, bisa terlihat dari sering mau menampakkan amalnya untuk dipuji oleh orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini saya mencari kenapa, apa sih yang menyebabkan dua kerusakan ini sulit dihindari oleh orang. Saya buka referensi, saya ketemu di Al-Quran, Quran surah Al-Ankabut itu ayat 45. Kalau ibu sering mendawamkan Al-Quran Dewan Juz, sering baca Quran. Jadi di Quran surah Al-Ankabut ayat 45 itu awal juz 21, posisi sebelah kanan paling bawah, itu Allah berfirman, ini pasti familiar, ayat ini pasti familiar Pak. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul Bu? Nah, coba nanti dilihat ya. Awal juz 21, posisi ayat itu ada di sebelah kanan di mushaf paling bawah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang paling dasar. Apa maksudnya Ustaz? Sungguhnya sholat itu mencegah daripada fahsya dan mungkar. Apa itu fahsya Ustaz? Fahsya itu kejahatan yang bersumber dari hati. Misalkan ya seperti caci maki tadi, sumpah serapah, ghibah, iri, tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan, tetangga beli kompor, ya kita yang kepanasan. Tetangga naik motor, kita naik darat. Tetangga naik mobil, kita yang naik ambulan. Astagfirullahaladzim. Itu karena apa? Kalau sholatnya Bapak Ibu benar, maka kerusakan dua ini tidak akan terjadi. Karena apa? Allah yang berfirman, bukan saya. Kalau seorang hidayat yang mengatakan ini, boleh Bapak Ibu tidak percaya, tapi ini adalah firman Allah, ada di dalam Al-Quran. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Munkar itu bermakna perbuatan, kejahatan yang disebabkan karena perbuatan. Contoh, ibu malam hari ini dapat ketukan pintu, dapat tamu spesial. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Jangan banyak tanya. Sini. Langsung nampak putih-putih. Apa ini? Udah gak usah banyak tanya. Dibuka nanti. Tutup pintunya. Nah, ditutup pintunya. Dibuka amplop. Keluarlah merah-merah sebanyak 3 lembar. Betul. 3 lembar di sini ya. Kemarin saya ke perawatan dalam, Ustaz, di sini cuma 2 lembar. Dikit betul. Sepinggang sampai 5 lembar. Gak usah kok tahu kakaknya sih. Keluarlah 3 lembar. Warna merah. Berapa Bu? Berapa Pak? 300. Terus tulisannya di bawah, jangan lupa besok datang ke TPS terdekat, coblos nomor sekian. Pertanyaan saya Bu, Ibu tolak atau Ibu ambil? Yang keras Bu, Ibu tolak atau Ibu ambil? Mau ambil? Bu, ambil. Pak, Ibu tolak? Ibu tolak. Pak, Bapak tolak atau Bapak ambil? Ambil. Masya Allah. Ambillah Ustaz. Oke. Sesuai dengan hati nurani. Terus itu yang ngasih. Nah, nanti saya jawab langsung habis ini ya. Oke. Terima kasih, pertanyaan bagus ya. Namanya siapa Bu? Alamatnya di mana? Nomor handphone? Pak RT. Jadi Ibu ambil ya. Masya Allah. Saya mau ngasih 2 pendapat dari Tuan Guru ulama besar di Indonesia. Pendapat yang pertama dari Ustadz Adi Hidayat. Kalau Ustadz Hidayat yang berpendapat, boleh ibu bapak tidak percaya, tapi beliau berpendapat mengambil dari sabda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? La'anallahu ar-rashi wal murtashi finnar.
siapa? Orang yang disogok dan orang yang menyogok. Di mana laknatnya? Finnar, di neraka. Nah, sudah tahu jawabannya? Tapi Ustaz, itu adalah pilihan hati nurani saya. Itu ngasih ke saya, itu berarti rezeki Ustaz. Angel tuh ya. Abot. Oke, dari pendapat yang pertama ini, Pak Bu, saya tanya lagi. Kalau ada amplop isinya uang malam hari ini atau besok, ibu bapak tolak atau ambil? Kayaknya terpaksa ya Bu. Kalau urusan uang ibu-ibu terpaksa. Kalau urusan uang bapak, wes sakarapnya Ustaz. Terserah Ustaz. Yang penting wes tuku rokok wes aman. Oke, adakah Ustaz pendapat yang kedua? Oke, saya kasih tahu yang pendapat yang kedua dari Tuan Guru Profesor Ustadz Abdul Somad. Ambil uangnya. Alhamdulillah kata ibu. Aman Bu? Ambil uangnya, masukkan ke kotak infak. Ya, apa ini? Orang nggak pernah infak di masjid, Masya Allah. Udah tiba-tiba infaknya langsung 300.000. Ini DKM-nya langsung tanya, ini korban yang Ustaz Hidayat ini. Saya bilang alhamdulillah, walaupun jadi korban tapi ibu selamat dari neraka. Bu, ibu tolak apa ibu ambil? Ambil Ustaz. Oke, ibu ambil, masukkan kotak infak atau masukkan dompet? Dompet. Aduh, apa ini? Nih bro, saya mau menyampaikan pendapat yang terakhir ya. Kalau sampai hati ibu masih memilih untuk ambil, nah wes, saya nggak tahu sudah mau bilang apa ya. Pendapat yang terakhir kata Ustadz Das'ad Latif, nah tahu kan? 300.000 banding 300 juta, sama-sama masuk neraka. 300 juta masuk neraka, di dunia masih bisa jalan-jalan ke Sydney, bisa jalan-jalan seluruh Indonesia. Masuk neraka, rasa-rasanya tuh masih bisa bilang, di dunia masih enak, wes nggak apa-apa lah. Di neraka ini 300.000 beli gas 3 kali habis, masuk neraka. Mohon maaf, kata Ustaz Dasar, itu namanya peling-peling. Mohon maaf, bukan saya yang bilang. Ya, mohon maaf Pak Bu ya, saya mau menyampaikan pendapat dari 3 ulama besar di Indonesia. Oke, pertanyaan saya terakhir, pertanyaan yang sama. Sekarang ibu tolak atau ibu ambil? Wah, masih bimbang juga ini antara tolak dan ambil. Makanya Bu, mohon maaf ya, itu menandakan ada orang yang mengambil uang itu menandakan sholatnya bermasalah. Ustaz, saya sholat Ustaz, saya menjaga sholat 5 waktu Ustaz. Betul, ibu menjaga sholat 5 waktu. Tapi apa kata Al-Quran? Saya bacakan tadi surah Al-Ma'un. Saya sengaja di ayat di rakaat yang kedua tadi. Wailun lil musallin. Apa artinya? Celaka tuh orang-orang yang sholat. Lah, kok bisa celaka orang-orang yang sholat Pak Bu? Siapa orang itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Ialah orang-orang yang sholat tapi melalaikan sholatnya. Betul sholat tapi lalai dalam sholatnya. Maksudnya apa Ustaz? Ibu lagi masak, cering cering cering, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan saya, ibu berhenti atau ibu lanjut? Yakin Bu? Ibu lagi masak, tiba-tiba terdengar suara azan dari masjid ini. Nah, ibu lanjutkan atau ibu hentikan? Teruskan, hentikan.
Ya nggak enak lah, mau bilang henti nggak enak lah sama Pak Ustaz. Itulah maknanya, kalau sholatnya sudah dilalaikan, maka celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah celaka kata Allah Subhanahu wa taala, maka dua kerusakan ini akan susah untuk dihindari. Ustaz, saya sudah sholat, sudah di awal waktu Ustaz. Saya masak dengan azan di masjid sudah saya hentikan. Saya sudah menjaga sholat 5 waktu di masjid. Apa salah saya Ustaz? Betul. Sholat ibu dijaga, tapi ibu wudunya yang bermasalah, bapak wudunya yang bermasalah. Karena syarat sahnya sholat itu kan wudu. Wudunya kalau sudah bermasalah, nggak sah sholatnya. Ustaz, wudu saya itu sudah bagus, sudah tertib dari awal sampai akhir. Saya tidak membasuh kaki duluan. Yuk masa kaki duluan di atas Ustaz? Enggak lah. Dari muka dulu Ustaz sampai ke kaki terakhir. Iya betul Bu. Ibu wudunya bagus, tapi niat ibu bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena para pemirsa. Apa maksudnya Ustaz? Ibu niatnya sholat karena ada orang lain yang melihat. Hati-hati. Makanya di kitab Arba'in, kitab hadis Arba'in, kitab hadis 40 hadis itu yang dikarang oleh Imam Nawawi, Arba'in An-Nawawiyah. Yang pertama yang dibahas adalah hadis tentang niat. Begitu pentingnya niat itu Bu. Begitu pentingnya niat itu mempengaruhi amal seseorang. Walaupun sholatnya bagus, niatnya rusak, habis. Walaupun puasanya bagus, niatnya rusak, habis. Walaupun ibu datang ke sini ngajinya bagus, tapi niatnya rusak, habis. Nah, makanya Bu, kalau pengen melakukan sesuatu, niatkan karena lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya tidak terjadi dua kerusakan ini. Ustaz, apakah bisa nih dua kerusakan kita hindari? Bisa. Yang penting kita sendiri, bagaimana kita sendiri bisa mengubahnya. Bu, Pak, saya mau cerita. Di Indonesia itu kan terkenal dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Betul Bu? Saya cek di Al-Ustaz, googling Al-Connectivity. Jadi mengatakan sekitar 245 juta jiwa penduduk muslim ada di Indonesia. Masya Allah. Tapi apa? Survei membuktikan. Saya catat nih nama surveinya. Mana ini? Jadi survei membuktikan, dari survei Indonesia Muslim Report membuktikan yang sholat dari total 245 juta jiwa yang sholat di Indonesia hanya 38,9%. Ibu tahu keadaan Indonesia sekarang? Makanya sekarang banyak terjadi banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Ini buktinya sudah jelas. Karena yang sholat hanya 38,9% Pak Bu. Ya Allah, sisanya kemana orang itu ya? Dari 38,9% itu Bu, Pak, yang sholat di masjid hanya 1%. Ya Allah, sisanya ya sholat di rumah, ya sholat ya kadang 15 menit setelah azan, sholat kadang di akhir waktu. Ya yang penting sholat. Jadi dari baik yang sholatnya taat atau cuma ikut-ikutan, itu totalnya 38,9%. Ya Allah Pak Bu. Makanya saya punya santri di TPA itu. Saya kalau ngajar di TPA nggak sama seperti ini, ya nggak sama. Saya di TPA keras Bu. Kalau bisa tuh mereka nggak sholat sudah saya hantam. Tapi karena saya takut, takut saya. Nah, saya di TPA sudah sholat? Tidak usah. Sholat dulu, gak usah ngaji. Udah sholat? Belum Ustaz. Sholat dulu, gak usah ngaji. Sudah sholat? Sudah Ustaz. Nah, duduk. Tolong Bapak Ibu ya,
Kalau ada anak-anak yang sholat di masjid ini, anak-anak lari-lari yang ribut, wah, main kejar-kejaran, ajak-ajakan, kamu ajak sini, jangan dimarahin Bu. Pak, kenapa? Ya karena itu cikal bakalnya penerus bapak ibu di masjid ini. Kalau tidak ada mereka, nanti siapa yang akan mengimami ketika bapak ibu meninggal? Nanti siapa yang akan mengkafani, memandikan, menggalikan kuburnya? Kalau bukan mereka tuh yang sekarang sedang lari-larian tuh di luar tuh. Nah tuh. Masya Allah, gak usah dimarahin ya Pak Bu. Kalau ada anak-anak kecil yang ke masjid entah itu, yang penting sholat, jangan dimarahin. Habis sholat mereka mau lari-larian jungkir balik, wes gak apa-apa ya. Jangan dimarahin. Tolong Bapak Ibu ajarkan anak sholat sedini mungkin. Kalau bisa sholat, kalau bisa diajarkan, habis lahir itu langsung diajarkan sholat. Tapi jangan diajarkan sholat begini, tidak usah. Kasih tahu, nah sudah waktunya sholat maghrib. Yuk sholat maghrib 3 rakaat yuk. Saya terapkan di anak saya yang pertama. Masya Allah, anak saya sekarang Pak Bu, saya kalau cerita, saya malu sama diri saya sendiri. Anak saya yang pertama itu pagi-pagi sudah bangunin saya subuh. Ayah, subuh ya. Sudah jam berapa nak? Sudah azan. Astagfirullahaladzim. Saya yang dibangunin Pak Bu. Karena kenapa? Saya dulu waktu anak saya lahir mengajarkan dia tentang sholat. Paling tidak kasih tahu dulu. Nah, sudah sholat nak, sudah waktunya adzan maghrib nak. Sholat maghrib itu 3 rakaat nak. Beneran, saya kasih tahu di dekat telinganya. Alhamdulillah, masya Allah. Karena anak itu pendengar terbaik. Walaupun anak-anak sekarang ini ikut pengajian Ustaz, sekarang lagi lari-larian di luar, mereka itu sedang mendengarkan, menangkap, ingatannya kuat. Kenapa? Dosanya belum tercatat. Kenapa kita ingatannya lemah? Karena tadi itu dosanya wakeh. Belum lagi dosa sholatnya telat, dosa menerima amplop tadi. Astagfirullah. Mudah-mudahan tidak terjadi di masjid ini ya. Nah, sudah Bu, sudah tahu penyebabnya apa? Karena melalaikan sholat. Sholatnya lalai, maka semuanya akan rusak. Baik lisannya, baik hatinya. Kalau sudah rusak ini, masya Allah. Bisa berubah Ustaz? Bisa. Yang penting ada tekad yang kuat dari dalam diri kita. Kalau misalkan anak itu terjadi kepada anak, yang harus merubah adalah orang tuanya. Yang harus mengubah adalah orang tuanya, bukan gurunya. Guru di sekolah hanya berapa jam saja Bu? Dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 jam kalau SD. Kalau full day 1, 2, 3, 4 10 jam. Dari total 24 jam dikurangi 10 jam 14 jam. Itu anak ada bersama orang tuanya. Jadi waktu yang paling banyak itu ternyata bersama orang tua. Jadi tolong Bu, Pak, saya berpesan, di mana-mana saya berpesan, ajarkan anak sholat sedini mungkin. Supaya apa? Supaya mereka hatinya bersih, pikirannya jernih, taatnya bagus, ibadahnya rajin. Nah itu Pak. Ada jam berapa? Oh, iya. 22. Sekitar 10 menit lagi ya. Lanjut Bapak Ibu. Ayo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kerusakan ini yang susah sekali dihindari adalah kerusakan lisan dan hati. Ustaz, tadi penyebabnya sudah Ustaz. Penyebabnya adalah ya karena sholatnya lalai. Itu penyebab utamanya. Terus bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Yang cara mengatasinya saya langsung kasih lagunya Opik. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah
Ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. 3 dulu ya, terapkan. 1, Al-Quran. Kalau ibu ngaji Irsyadul Ibad karangan Kiai Syekh Zainuddin Al-Maribari, itu menyebutkan cara menenangkan hati sudah ada di Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Makanya kalau pikiran, Pak Imam tuh kalau pikiran, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi saya mau ngasih tahu Pak, pikiran yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita itu saya baca di buku karangan almarhum Syekh Ali Jaber. Jadi beliau menyebutkan setan itu paling benci kalau kita mengucapkan istighfar. Ternyata setan itu paling kesel. Kenapa kok bisa Ustaz? Setan itu kan tugasnya menggoda, ya kan? Sudahlah manusia digoda, udahlah terima amplop itu. Kamu besok mau makan apa? Kamu besok mau beli gas dari mana uangnya? Sedangkan hutangmu banyak. Terima saja amplop itu, tenang. Allah itu Maha Pengampun. Kamu besok terima, minta ampun. Ibu terima atau tolak, Bu? Pak, Ibu, Bapak terima atau tolak, Pak? Oh, terima. Tapi kalau ibu mengatakan astagfirullah, kata saya, gagal aku menggoda manusia itu. Kenapa? Karena dia minta ampun kepada Allah. Makanya pikiran yang paling bagus ketika mau tidur itu disebutkan di kitab Irsyadul Ibad juga, membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi itu dibaca sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 3 kali, kata Rasulullah SAW, maka sebanyak apapun dosa kita, walaupun sebanyak buih di lautan dosa kita, insya Allah besoknya Allah ampuni. Nah makanya Bu, bener kan? Cara menenangkan hati itu adalah dengan mengingat Allah, ya, berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah dengan sholat. Kok bisa Ustaz? Sholatnya kalau bagus Bu, maka semuanya beres. Makanya para ulama mengatakan kalau hidupnya pengen baik, maka sholatnya harus baik. Tapi kalau sudah sholatnya rusak, maka hidupmu akan hancur. Sukses tidak akan bertahan lama, kaya tidak akan bertahan lama, tinggi jabatannya tapi tidak sholat tidak akan bertahan lama. Makanya untuk memperbaiki hidup kita, maka sholat yang harus diperbaiki. Makanya sholat itu kan interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu cari amalan yang paling yang membuat kita seakan-akan bertatap muka dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Itu tidak lain tidak bukan itu kan sholat, Bu. Interaksi kita dengan Allah. Di mana letaknya, Ustaz? Di surah Al-Fatihah. Jadi ketika hamba, jadi ketika manusia itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang, apa kata Allah? Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku memujiku lagi. Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah ya Rabb, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Apa kata Allah? Katakan aku dekat dengan hambaku, dan apapun yang engkau mau aku akan kabulkan. Makanya salah satu titik terdekat dengan Allah ketika sholat adalah satu, setelah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Makanya kalau ada imam yang berhenti sejenak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu sedang berdoa. Tapi doanya dalam hati, Pak, ya. Jangan sampai kedengaran teman sebelah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, mudahkan aku melunasi hutang-hutangku. Kata temannya, ternyata saudaraku banyak hutang. Tolong kalau berdoa di dalam sholat, tolong dalam hati aja. Selain sholatnya batal, resikonya kedengaran tetangga sebelah. Betul Pak? Yang kedua, saat sujud terakhir. Makanya kalau ada imam yang sujudnya lama ketika rakaat terakhir, berarti dia sedang banyak meminta. Kalau ada imam yang lama sujudnya di sujud terakhir, di rakaat terakhir, berarti imamnya sedang banyak masalah. Bukan, maksud saya begini. Izin Kiai. Maksud saya Kiai, saya tidak menyinggung panjenengan, tidak. Maksud saya masalah beliau, masalah imam dengan keluarganya sendiri aman. Masalah dengan jamaahnya ini loh. Ustaz, tanya Ustaz, bagaimana hukumnya ini Ustaz? Suami saya itu mau nikah lagi, sedangkan saya tidak mau dimadu. Alasan suami saya, ya kan itu kan tidak dilarang dalam agama. Gimana? Wah, belum lagi mikirin itu. Satunya lagi, gimana ini anak saya Ustaz? Masya Allah, kalau disuruh sholat enggak pernah mau. Belum lagi jamaahnya datang, gimana Ustaz cara melunasi hutang-hutang saya Ustaz? Wah, bukan karena masalahnya sendiri, masalahnya jamaah. Jadi jangan kaget, jangan benci Bu. Kalau ada imam yang di rakaat terakhirnya sujudnya lama, nah barangkali itu mendoakan panjenengan semua supaya usahanya dilancarkan, masalahnya diselesaikan. Paham sampai sini Pak? Yang ketiga, ya, untuk menenangkan hati, inilah perkumpulan dengan orang-orang soleh. Benar tuh Pak, ya. Lagunya Opik itu memang betul, tidak ada salahnya. Yang salah itu diganti sama ibu-ibu sekarang. Gimana lagunya Ustaz? Obat hati untuk para istri-istri. Yang pertama, duit suami pegang istri. Tuh. Biarpun ibu marah, apa ini? Tolong ini cuciannya dong begini, kamu gak mau bantu. Kamu butuh berapa deh? Cekri, apa ini? Cuciannya masih numpuk, cuci. Kurang deh, nih. Ini cuci dulu. Sudah nih dek, sekepok. Gak usah, biar aku yang aja yang nyuci. Yang pertama, duit suami pegang istri. Yang kedua, cuci baju sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah nih. Alhamdulillah, masih lanjut. Lanjut Bu. Masih lanjut. Undang sendiri ya. Saya cuma mendapatkan amanah dari Kiai Ahmadi, Ketua LDNU Kota Balikpapan. Beliau guru kami, beliau juga Kiai Abu Siri, jadi beliau juga guru kami. Kenapa? Karena kalau orang Madura, guru punya sahabat, maka sahabatnya itu adalah gurunya, walaupun belum pernah belajar. Itu yang diajarkan oleh kiai kami, Kiai Hasan Masmudi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah kata dalam kajian malam hari ini, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Kami tidak bermaksud menyinggung panjenengan semua, tapi kami bermaksud untuk menampar. Dan insyaallah kami niatnya untuk mengingatkan. Tugas kami hanya mengingatkan. Urusan hidayah Allah yang akan memberikan. Sudah saya sampaikan ya Allah, perkara beliau-beliau, mereka tidak mau mengamalkan urusan mereka dengan panjenengan Gusti Allah. Apabila ada
salah satu manfaat apabila ada keberkahan dan manfaat dalam kajian ini, itu bukan datangnya dari saya, insyaallah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan saya masih bujang, bolehlah carikan pujaan hati. Kalau kajian saya kurang panjang, bolehlah nanti diundang lagi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.